Assalamualaikum Pak Sekda. Untuk terkait masalah penundaan pengangkatan P3K dan CPNS, bagaimana sikap pemerintah daerah Kabupaten Garut, Pak Sekda? Yang pertama tentu kami memohon maaf ya, setelah kami berbicara pada hari Selasa dengan pihak DPRD, ternyata kan sorenya muncul yang mengisyaratkan penundaan terhadap penetapan SK. Kalau kita lihat juga memang PT yang sudah masuk ke kita pun itu harus mengikuti alur schedule yang ditetapkan oleh Menpan RB, kesepakatan antara Menpan RB dengan DPR RI. Sehingga dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ternyata kan hal ini akhirnya menunda harapan daripada teman-teman sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam rapat koordinasi kemarin. Dan insya Allah sebagai balancing atas kondisi seperti itu, sebenarnya kita juga sudah siap kalau nanti besok lusa. Hari ini kan teman-teman pagar akan mengirimkan surat kepada DPR. Kalau kami dari eksekutif justru ketika kemarin setelah mendapat surat itu juga ingin agar ada komunikasi di antara kita dengan pusat. Dan makanya mudah-mudahan teman-teman mengeluarkan surat kepada DPR untuk apakah sifatnya RDP atau apapun namanya, untuk menyampaikan kepada pemerintah khususnya pusat, khususnya Kemenpan RB. Tentu insya Allah kami akan mendukung dan kami siap kalaupun besok lusa sesuai dengan kesepakatan yang didapat dengan Dewan, kalau berangkat ke Jakarta ke Kemenpan RB, kami insya Allah siap untuk mengawal apa yang menjadi keinginan teman-teman sekalian. Jadi siap ya kalau umpamanya nanti keputusan siap. Ada perubahan keputusan di Jakarta, ya, angkat besok langsung siap Jakarta. Asal penetapan sesuai regulasi yang ada, kita siapkan aja. Siap. Bagi kita insya Allah kami sudah siap, tidak ada persoalan. Ini memang betul bahwa filosofinya adalah karena kabupaten kota lain banyak yang belum siap alokasi dananya, sehingga katakanlah pusat seolah-olah mengundur terkait dengan recovery atau penataan tenaga honorer di Indonesia ini. Siap. Terkait masalah kemarin Prof. Zudan menyampaikan akan ada Zoom dengan pemerintah daerah itu. Ya, sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi terkait Zoom itu. Kalau ada Zoom ya alhamdulillah, mungkin kita akan disampaikan apa yang menjadi keinginan teman-teman. Bisa saja dengan skema yang berbeda. Satu skema misalkan bagi daerah kota yang sudah siap, kabupaten kota yang sudah siap misalnya, atau provinsi yang sudah siap, KL yang sudah siap misalkan untuk melakukan di awal, saya kira sah-sah saja itu dilakukan. Kalaupun sifatnya menunda, bagi kami artinya ya kami yang sudah siap, tentu apapun yang ditetapkan oleh pusat kita siap. Samila wa ta'ala gitu. Siap. Terima kasih bisa Pak Sekda. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Untuk sistem regulasi paruh waktu Pak di Kabupaten Garut sudah ada kisaran, mengingat ini kan baru beres testing gelombang pertama Pak ya. Dengar-dengar ada strategi yang lain Pak, seperti apa Pak? Terkait masalah paruh waktu ini, kalau sesuai dengan Kemenpan RB 348, pemerintah daerah harus mengusulkan kembali ke Jakarta siapa saja peserta gelombang pertama yang dinyatakan tidak lulus atau belum mendapatkan perancangan terbaik, itu harus diusulkan ke pemerintah pusat untuk kemudian diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Nah, terkait regulasinya kan sampai saat ini sebenarnya PP-nya belum terbit. Belum terbit. PP turunan Undang-Undang 20 tahun 2023 sampai saat ini masih belum terbit. Sehingga kami masih menunggu. Jadi pelaksanaan P3K sekarang ini masih mengacu pada PP 49 tahun 2018, di mana ini merupakan PP turunan Undang-Undang nomor 15 tahun Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN yang lama. Jadi seperti itu. Untuk kisaran gaji sendiri Pak, untuk paruh waktu sudah ada nominalnya Pak? Untuk gaji sesuai yang kesepakatan kemarin dengan Fagar pemerintah daerah 1 juta, yaitu berupa insentif 1 juta dari pemerintah daerah, tapi tetap menerima gaji dari bos gitu, kira-kira seperti itu untuk yang S1. Tapi untuk yang lulusan SMA hanya 700.000. Kira-kira kapan itu Pak bisa dilaksanakan Pak di Garut ini Pak? Mungkin setelah teman-teman mendapatkan SK, mungkin SK P3K, baik yang full time ya full time, yang part time ya part time. Jadi ada kemungkinan yang tidak lolos kemarin bisa diparuh waktu gitu Pak? Ya. Bagaimana Pak, bisa jelaskan Pak? Sesuai dengan kesepakatan kami bahwa semua yang tidak lolos atau tidak dapat perancangan terbaik pada seleksi P3K tahap pertama itu akan diusulkan semua menjadi paruh waktu. Terima kasih Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Makmul Abdul Fakih, Ketua Umum DPP Fagar Kabupaten Garut.